Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Martobut. Hari ini yang seperti kemarin yang sudah saya janjikan bahwasanya saya akan memberikan eh, sampel contoh saham yang kemarin kita beli di hari kalau nggak salah di hari Kamis dan Jumat ya. Di hari Kamis dan Jumat itu atau di hari Rabu kita sudah membeli saham, karena saham ini akan saya jadikan sampel dan ternyata saham itu, berhasil untuk kita jadikan sampel ya. Yang pertama yaitu adalah yang kemarin saya janjikan ilmu tentang T+2 dan T+4, yaitu adalah LUCK. Pengertiannya seperti apa sih ilmu T+2 dan T+4? Itu saya cuman analisa saya ya, prediksi saya, di mana kebiasaan harga yang sekarang itu terjadi. Kebiasaan yang terjadi yaitu saham itu mengalami, eee, ARA atau ARB, eee, sahamnya naik, kemudian sahamnya kemudian ARB. Ada yang ARA Hunter dan ada yang ARB Hunter. Nah, kita gunakan ilmu yang saya bilang yaitu T+2 dan T+4. Saya korelasikan dengan yang ada di sekuritas, yaitu ada T+2 dan T+4. Nah, di area-area itu kita cuman melihat ini, kita tidak melihat bandarmologinya. Dilihat dari bandarmologi juga bisa, cuman ini saya cuman mau cara gampangnya saja, tidak usah membaca bandarmologi atau membaca, ya pergerakan daripada broker-broker itu. Saya cuma memprediksi adalah seperti ini, T+2, yaitu di saham LUCK itu terjadi yang namanya, eee, ARA, yaitu sahamnya naik sampai dengan batas atas pada waktu itu sekitar 25% ya untuk saham ini, LUCK, itu di hari Jumat, di tanggal 10, maaf, di tanggal 29 bulan 10 itu sahamnya naik tinggi. Dan di tanggal 1 bulan 11 saham ini naik dan berakhir dengan penutupan dengan ARB, yaitu minus 7% atau 6% koma sekian. Itu terjadi seperti itu. Nah, dari saat dia itu arah di tanggal 29 itu arah, kita hitung T+2. Jadi 1, 2. Nah, kebiasaannya saham-saham itu akan mengalami ARB atau saham yang sudah arah, batas atasnya dia ditutup dengan di batas atas, kemudian keesokan harinya atau di hari bursa berikutnya itu ditutup dengan ARB atau penutupan di batas paling bawahnya. Itu kemudian satu, kemudian T+1, kemudian T+2. T+2 itu dia ARB kembali. Nah, di sini kita sudah memprediksi atau kita sudah mulai untuk masuk sampai dengan T+4. Jadi ternyata di T+3 kita mengambil saat dia turun ke bawah, kita ambil dia, kita mengalami profit. Kita mengambil di area 240 misalnya, 240 dan ditutup di, kita bisa berhasil sampai dengan 270. Itu di T+3. Di T+4 kita juga masih mendapatkan profit. Itu bisa juga dilihat dari bid offer-nya. Di sini bid offer sudah mulai dibuka. Nah, ini kita cuma melihat secara teknikal saja ya, untuk melihat secara teknikal, yaitu dengan menggunakan candle T+2 atau T+4. Area-area untuk saham-saham yang sudah ARA dan kemudian ARB
kita mulai membeli di area T+2 sampai dengan T+4. Itu kita beli kemudian kita jual. Untuk mendapatkan harga-harga di kondisi-kondisi seperti ini, yaitu untuk mendapatkan 5-7% itu kita akan mendapatkan ya. Saat dia ARB kemudian dibawa naik sampai dengan plus, kita udah mendapatkan 6%, gitu ya. Jadi ini adalah saham-saham yang saya maksud dengan menggunakan T+2 dan T+4. Ingat, ilmunya adalah saat dia sudah arah, catat di hari apa, tanggal berapa, kemudian ditambah dengan 2 hari atau 4 hari. Kemudian saat dia sudah 2 hari atau 4 hari, kita mulai membeli, yaitu di area ARB-nya atau di harga open apabila dia sudah tidak mengalami penurunan atau open-nya sudah naik atau open low-nya itu sudah sama dengan harga penutupan kemarin itu dan dia ternyata sudah naik. Atau bisa juga dengan menggunakan yang namanya bid offer. Apabila bid offer-nya itu sudah dibuka, yaitu di area jualnya itu sudah volume offer-nya itu sudah kecil atau sudah dibuka, tidak volume besar, itu kita bisa masuk. Ini ya, ini yang saya maksud, yaitu T+2 dan T+4. Silahkan catat yang saham yang sudah mengalami ARB, setelah dia ARA mengalami ARB 2-3 kali biasanya sudah naik. Itu ya. Silakan, ini untuk LUCK kita sudah buktikan bahwa saham ini sudah naik. Kemudian yaitu adalah saham JSKY. JSKY ini saham yang berhari-hari sudah mengalami penurunan, yaitu dengan terlihat bahwasannya saham ini adalah downtrend. Itu menurut kami bahwasannya dia bergerak di bawah MA-nya, yaitu MA terkecil yaitu MA5, dia bergerak lebih suka di bawah MA5, MA20 dan MA60. Nah, kenapa kok kita bisa mengambil saham ini di saat saham ini downtrend dan akan berubah menjadi saham ini uptrend? Ya, sedikit lagi saham ini akan mengalami uptrend. Nah, ini juga masuk T+2 dan T+4 ya. Setelah dia arah, kemudian ditutup dengan ARB, kita tunggu sampai dengan T+2. Tapi sebelumnya yang ilmu sebelumnya, yaitu yang saya buat contoh di hari kemarin, di hari Jumat, itu kita mengambil saham ini dan profit ya. Maaf ini di tanggal berapa ya? Tanggal 4 itu ya pokoknya di tanggal 4, tanggal 3 ini, di tanggal 3 ini kita mengambil itu ini saya jadikan contoh. Perhatikan saham ini syarat ilmu saya sudah terpenuhi, yaitu dia pertama bergerak di atas MA5, kemudian dia di atas MA20. Tapi pada dasarnya yang saya pakai itu 3, yaitu yang pertama, bahwasannya kalau sudah mengalami golden cross untuk MA5 dan MA20 itu golden cross, saya akan melihat yang pertama, yaitu area MACD. Area MACD ini sudah mengalami cross di 14 bulan 9. Tanggal 14 bulan 9 dia cross. Ini biasanya sebagai reminder atau tanda
alert saya bahwa saham ini itu sudah ada area positif atau tekanan jual itu sudah mulai menurun. Dengan kondisi seperti itu, saya menunggu bahwasannya saham ini MACD-nya itu saya menunggu sampai di area -2. Nah, setelah dia -2, di atas -2, yaitu akan mendekati nol, itu saya sudah mulai akan ambil saham ini. Yang pertama, dia sudah mengalami golden cross di area ini, ya, kasih tanda, dia mengalami golden cross, kemudian area MACD saya itu berada di area minus, maksimal adalah minus 2, maksimal adalah -2. Saat terjadi -1 di area ini, golden cross ini saya juga udah berani ambil. Jadi minus minimal adalah -2. Kemudian kenapa saya ngambil -2? Karena dia akan mendekati nol, area perubahan tren. Jadi sebelum terjadi perubahan tren, saya sudah mengambil dengan catatan bahwa ini sudah di area 20 atau MA20 saya. Maksudnya adalah candle ini sudah berada di area 20. Karena apa? Saat minus nol, itu candle akan berada di area MA60. Ini ilmu MA saya ya. Jadi pertama saya akan ambil di area minus minus maksimal -2 dan MA-nya, candle-nya itu rata-ratanya di atas 20, dan kemudian karena dia akan menuju di area nol dan candle ini akan menuju di area di atas 60. Gitu ya. Jadi kemarin saya berani ngambil, pertama adalah di area di atas MA20 dan kemudian di stokastisnya itu sudah di area netral. Stokastisnya di area netral yaitu berada di kisaran 50. Jadi stokastis saya adalah di area netral, yaitu di area 50. Dia tidak downtrend dan dia tidak uptrend. Itu di stokastisnya, dan benar bahwasannya dia berada di area 50, di area sini, di area 50 untuk stokastisnya. Ini kita ambil dan kita mendapatkan profit. Ini ya, ingat, saya ulang lagi, untuk indikator saya membeli saham downtrend akan berubah menjadi saham uptrend, yaitu yang pertama adalah saham ini di atas candle-nya di atas MA20. Itu, kemudian area MACD itu berada maksimal itu di area -2. Kemudian stokastis kita berada di area netral, yaitu di area 50. Di atasnya itu juga boleh, tapi belum sampai dengan area 80. Itu untuk DSKY yang kemarin terbukti kita dapatkan cuan, area-area yang punya. Itu ya ilmu yang kedua saya janjikan, bahwasannya LOJK dan DSKY yang sudah profit silahkan dipelajari.
dimengerti, dan apabila nggak paham bisa Anda chat di YouTube atau yang di grup, silahkan di grup, nanti akan kita jelaskan kembali. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam cuan dari Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.